Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Helmi Yuhda STH MAG selaku dosen mata kuliah ilmu tasawuf serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan perkuliahan ini secara daring. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai maqamat dan ahwal. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian maqamat. Secara etimologi, maqamat merupakan jamak dari kata maqam yang memiliki arti tingkatan, posisi, stasiun, dan lokasi. Maqamat adalah kedudukan atau tahap-tahap yang harus dilalui oleh seorang pejalan spiritual atau salik. Nah, sementara itu pendapat At-Tusi mengenai maqamat yaitu kedudukan hamba atau salik dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, kesungguhan melawan rintangan atau mujahadat, dan latihan-latihan rohani atau riyadhah. Nah, susunan tingkatan yang harus dilalui seorang salik dalam maqamat memiliki jumlah yang relatif antara satu salik dengan yang lainnya itu mempunyai jumlah maqam yang berbeda-beda. Nah, mengapa berbeda-beda? Karena hal ini berkaitan dengan pengalaman di dalam dunia spiritualnya. Pengalaman subjektif dari apa yang mereka rasakan saat menjalani maqamat itulah yang membuat deskripsi, nama, urutan-urutan maqamat seorang salik berbeda-beda dari yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam maqamat. Macam-macam maqamat ada 7. Yang pertama, taubat. Taubat adalah memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa atau kesalahan-kesalahan yang sama, serta membuktikan kesungguhan tersebut dengan amal soleh. Dalam ajaran tasawuf, taubat itu ada 2 macam. Yang pertama, taubat orang awam. Taubatnya orang awam itu taubat dari berbagai kesalahan yang dilakukan. Terus taubat orang yang sudah mengalami kehidupan sufi, yaitu taubat dari kelalaian mengingat Tuhan atau ghaflah. Yang kedua, warok, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat atau tidak jelas hal tersebut halal atau haram. Yang ketiga, zuhud, yaitu meninggalkan kehidupan dunia dan mengutamakan kebahagiaan di akhirat. Zuhud sendiri dibagi menjadi 2, yaitu zuhud zahir jali, zuhud dari perbuatan berlebihan dalam perkara halal, dan zuhud zahir kahfi, zuhud dari hal maknawi yang terkait dengan keduniaan. Yang keempat, fakar, yaitu mengosongkan hati dari ikatan dan keinginan terhadap apa saja selain Allah. Kebutuhannya yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kelima, sabar. Sabar adalah menahan jiwa dari segala yang tidak disukai, baik berupa kesenangan atau kesusahan, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar sendiri jenisnya ada 3. Sabar terhadap perkara haram, sabar terhadap kewajiban, dan sabar terhadap segala perencanaan dan usaha. Yang keenam, tawakal atau berserah diri, yaitu menggantungkan segala sesuatu pada takdir dan kehendak Allah. Yang ketujuh, ridho. Ridho berarti sebuah sikap menerima dengan lapang dada dan senang terhadap apapun keputusan Allah kepada seorang hamba, meskipun hal tersebut diinginkan ataupun tidak. Berikutnya ada pengertian ahwal yang akan dijelaskan oleh Sidyan.
Ahwal merupakan bentuk jamak dari hal yang diartikan sebagai keadaan mental yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Ahwal sering diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Hal ini juga berdiri dari beberapa macam. Namun, konsep pembagian atau formulasi serta jumlah hal berbeda-beda di kalangan ahli sufi. Walaupun sama-sama dialami serta dicapai dalam perjalanan spiritual seorang sufi, menurutnya ada beberapa perbedaan mendasar antara makomat dan ahwal, baik berupa cara mendapatkannya atau kelangsungannya atau terjadi. Makomat adalah tahap perjalanan spiritual yang diusahakan dengan gigih oleh para sufi untuk memperolehnya. Perjuangan untuk meraihnya merupakan perjuangan yang berat karena melawan hawa nafsu serta ego manusia. Dalam usaha memperolehnya, para sufi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya. Sementara para penulis tasawuf mengatakan bahwa ahwal didapatkan secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan atau bisa disebut dengan lamaat. Di antaranya adalah rasa takut, syukur, rendah hati, takwa, ikhlas, serta gembira. Terima kasih. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam ahwal. Macam-macam ahwal ini ada 8. Yang pertama, muraqabah. Secara etimologi atau bahasa, muraqabah artinya menjaga atau mengamati tujuan, yaitu adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan merasa mawas diri oleh penciptanya. Yang kedua ada khauf. Khauf adalah sikap takut dan khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala merasa tidak senang kepadanya. Kemudian yang ketiga ada roja. Roja yaitu sikap optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta melakukan kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya. Yang keempat ada syauq. Syauq adalah suasana kejiwaan yang menyertai mahabbah. Rasa senang akan menimbulkan cinta dan akan tumbuh rasa rindu untuk selalu bertemu dan bersama Allah. Yang kelima ada mahabbah. Mahabbah atau cinta yaitu hati seseorang cenderung kepada Allah dan segala sesuatu yang datang darinya tanpa usaha. Yang keenam ada tumaninah. Tumaninah berarti tenang dan tentram. Menurut Al-Saraj, tumaninah sang hamba berarti kuat akalnya, kuat imannya dan ilmunya serta bersih energinya. Kemudian yang ketujuh adalah musyahadah. Musyahadah adalah melihat Tuhan dengan mata hati tanpa keraguan sedikit pun. Yang kedelapan ada yaqin. Yaqin adalah tetapnya ilmu di dalam hati, ia tidak berbalik dan tidak berpindah serta tidak berubah.